Shalom, salam sejahtera bagi kita, mahasiswa-mahasiswi Universitas Prima Indonesia. Bertemu lagi kita dalam kelas ataupun dalam pembelajaran mata kuliah pendidikan agama Kristen Protestan. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau saat ini kita boleh dipertemukan sekalipun lewat sistem pembelajaran daring ya, dalam jaringan, tetapi kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Nah, sebelum kita memulai perkuliahan kita, seperti biasa kita akan masuk dalam pembacaan ayat Alkitab ya. Siapkan Alkitabnya. Kita sama-sama buka Alkitab kita dalam kitab Amsal yang pertama, Amsal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Sekali lagi, Amsal 1 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Saya berikan waktu untuk rekan-rekan mahasiswa ya, untuk membukanya. Oke, sekali lagi Amsal 1 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Kalau sudah ketemu, kita akan baca secara bersama-sama ya. Amsal Salomo bin Daud Raja Israel, untuk mengetahui hikmat dan didikan, untuk mengerti kata-kata yang bermakna, untuk menerima didikan yang menjadikan pandai, serta kebenaran, keadilan, dan kejujuran, untuk memberikan kecerdasan kepada orang yang tak berpengalaman, dan pengetahuan serta kebijaksanaan kepada orang muda. Baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan, untuk mengerti amsal dan ibarat, perkataan dan teka-teki orang bijak. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Sekali lagi kita baca bersama-sama ayat yang ke-7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Nah, saya akan memberikan kesempatan kepada seluruh rekan-rekan mahasiswa untuk berdoa pribadi lepas pribadi ya, minta pertolongan kepada Tuhan supaya Tuhan membimbing, menolong perkuliahan ini, bahkan juga menolong tiap-tiap kita dalam mengikuti perkuliahan ini. Oke, saya memberikan kesempatan untuk berdoa pribadi lepas pribadi. Oke, mari kita sama-sama berdoa. Bapak, kami bersyukur untuk hari ini Tuhan pertemukan lagi kami dalam kelas perkuliahan pendidikan agama Kristen Protestan. Biarlah kiranya Tuhan yang menolong kami, memampukan kami Tuhan dalam mengikuti perkuliahan ini dari awal pertengahan sampai berakhirnya nanti Tuhan. Kami bersyukur sampai saat ini Tuhan masih pelihara kami, Tuhan masih memberikan kesehatan kepada kami. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh mahasiswa-mahasiswi yang mengikuti perkuliahan ini Tuhan, sehingga mereka memahami, mengerti apa yang akan mereka pelajari saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, rekan-rekan mahasiswa yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, perlu saya ingatkan kembali bahwa setelah beberapa kali kita mengadakan pertemuan secara online seperti ini ya, masih banyak di antara mahasiswa-mahasiswi yang mengikuti perkuliahan ini tidak seperti yang sudah dijadwalkan oleh pihak kampus ya. Misalnya kita masuk jam 17.30, tetapi ada juga yang baru online
18.00 bahkan lebih daripada itu, ataupun mungkin kita masuk jam 10.25, tetapi ada juga yang baru online jam 11 atau lebih. Jadi saya berharap ke depannya supaya tetap sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan oleh kampus. Artinya kalau kita mulai jam 7.30, maka seluruh mahasiswi yang mengikuti perkuliahan jam tersebut sudah harus memulai, ya. Atau bagi mereka yang mengikuti perkuliahan misalnya mulai dari jam 10.25, maka mulai dari jam itulah juga mahasiswa-mahasiswi sudah memulai perkuliahan, ya. Oke. Lalu yang berikutnya, ya, kuis yang saya buat juga di Spada, ya, bagi rekan-rekan mahasiswa yang masih ada yang belum mengerjakannya, supaya kembali dikerjakan, dan saya akan memberikan waktu untuk mengerjakannya, ya. Oke, itu beberapa informasi yang perlu saya sampaikan. Nah, kita akan melanjutkan perkuliahan kita, ya. Nah, hari ini kita akan berbicara tentang manusia dan dosa. Ya, manusia dan dosa. Minggu yang lalu kita sudah belajar tentang manusia secara khusus dari segi Alkitab, ya, dimana dalam Alkitab dikatakan, ya, bahwa manusia itu adalah hasil ciptaan daripada Tuhan. Artinya bahwa manusia bukan seperti teori-teori yang disampaikan oleh banyak ahli, misalnya bahwa dikatakan di dalam teori tersebut dikatakan bahwa manusia, ya, itu hasil dari proses evolusi, ya. Tidak seperti itu kalau kita melihat dalam konteks ataupun kebenaran firman Tuhan. Tetapi Alkitab dengan jelas, dengan tegas mengatakan bahwa manusia itu dicipta oleh Allah, dan bukan hanya sekedar dicipta, tetapi juga langsung dibentuk oleh Allah, dan bukan hanya sekedar dibentuk, tetapi juga dicipta, dibentuk segambar dan serupa dengan Allah. Artinya bahwa manusia sangat berbeda sekali dengan ciptaan-ciptaan lainnya. Ciptaan-ciptaan lainnya tidak dikatakan kebenaran firman Tuhan seturut dan segambar dengan dia, kecuali manusia itu sendiri. Nah, manusia, ya, manusia yang dicipta oleh Allah demikian sempurna itu bukan berarti tidak berpotensi untuk melakukan kesalahan. Sekali lagi, manusia yang dicipta Allah itu demikian sempurna bukan berarti bahwa manusia itu tidak punya potensi untuk melakukan kesalahan, untuk melakukan kejahatan, atau dengan kata lain untuk melakukan dosa, untuk jatuh ke dalam dosa, ya. Jadi ada sebenarnya potensi ke situ, ke arah situ. Nah, itu sebabnya hari ini kita akan belajar tentang manusia dan dosa, ya. Manusia
dan dosa. Oke. Dosa dan manusia. Pertanyaannya adalah, dosa itu apa ya? Ya. Poin yang pertama yang perlu kita perhatikan, hakikat dosa, ya, hakikat dosa. Lalu nanti kejatuhan manusia dalam dosa, lalu akibat dosa itu sendiri. Hakikat dosa. Istilah dosa dalam Alkitab cukup beragam, ada banyak, ya. Jadi ada banyak yang dipakai istilah di dalam Alkitab dicatatkan. Misalnya dalam Perjanjian Lama, kata dosa adalah katat. Katat. K-H-A-T. Katat. Misalnya dalam Keluaran 32 ayat 30. Keluaran 32 ayat 30. Keluaran 32 ayat 30. Keesokan harinya berkatalah Musa kepada bangsa itu, kamu ini telah berbuat dosa besar, tetapi sekarang aku akan naik menghadap Tuhan. Mungkin aku akan dapat mengadakan perdamaian karena dosamu itu. Jadi kata dosa yang diterjemahkan di situ dalam bahasa aslinya adalah kata katat. Lalu ada juga istilah ket, K-H-E-T, ket, Mazmur 51 ayat 11. Istilah ini muncul ratusan kali dalam Perjanjian Lama untuk menjelaskan pikiran yang tidak mengenai sasaran atau membuat salah. Sekali lagi, kata katat, kata ket, ya, itu artinya pikiran yang tidak mengenai sasaran atau membuat salah. Lalu ada juga istilah pesya, misalnya dalam Amsal 28 ayat 13. Artinya pemberontakan aktif atau pelanggaran terhadap kehendak Allah. Ada juga istilah saga, Imamat 4 ayat 12, menjelaskan tentang pikiran yang memilih jalan sesat. Istilah lain adalah afon, ya, yang berarti memutar di mana dihasilkan dari dosa yang menemukan rasa bersalah. Itu istilah yang dipakai dalam Perjanjian Lama, kata dosa. Dalam Perjanjian Baru ada kata yang dipakai dengan hamartia. Hamartia. Hamartia, Matius 1 ayat 21. Kita baca. Matius 1 ayat 21. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Nah, kata dosa yang dipakai di sini adalah kata hamartia, yang berarti tidak kena sasaran dan meliputi gagasan kegagalan, salah, dan perbuatan jahat. Ya, sekali lagi hamartia berarti tidak kena sasaran. Misalnya kalau kita melempar tujuannya ke sana, ya, misalnya di sana ada foto, lalu kita lempar itu foto, kita arahkan, tetapi tidak pas, tidak kena ke foto tersebut, melenceng dia, ya, melenceng, tidak tepat sasaran. Itulah hamartia. Lalu adikia,
yang berarti ketidakjujuran atau ketidakadilan, ya. Itu dapat kita lihat 1 Korintus 6 ayat 8. Lalu ada juga parabasis. Parabasis Roma 4 ayat 15 mengenai pelanggaran hukum. Istilah lain anomia 1 Yohanes 3 ayat 4 berarti tidak ada hukum. Anomia itu tidak ada hukum. Lalu asebeia Titus 2 ayat 12 yang berarti tidak mengenal Allah. Jadi orang-orang yang tidak mengenal Allah itu, ya, kalau ada di situ dibuat kata asebeia, ya, itu dosa, berarti orang tersebut tidak mengenal Allah. Dan juga petaio berarti tergelincir secara moral. Dari istilah-istilah di atas dapat disimpulkan bahwa sifat dosa yang paling hakiki adalah bertujuan memberontak melawan Allah. Jadi ini sebenarnya yang paling dasar, yang paling hakiki mengenai dosa itu sendiri, yaitu memberontak kepada Allah. Manusia berontak kepada Allah. Manusia melawan Allah. Misalnya kita lihat dalam Mazmur 51 Mazmur 51 ayat 6. Ya, Mazmur 51 ayat 6. Terhadap engkau sajalah aku telah berbuat dosa dan melakukan apa yang kuanggap jahat, supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam penghukumanmu. Ya, jadi ini memberontak, ini melawan Allah. Lalu dari istilah-istilah tadi juga, dosa adalah menjelaskan bahwa manusia ingin mengambil tempat sebagai Allah. Ya. Jadi dosa itu manusia berperan ingin mengambil posisi ataupun tempat sebagai Allah. Misalnya dapat kita lihat dalam Kejadian pasal yang ketiga, ini peristiwa manusia jatuh ke dalam dosa. Kejadian 3 ayat yang kelima. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah. Jadi itulah dosa itu. Mengambil posisi, ya, posisi Allah, atau menempatkan diri manusia seperti Allah. Ya. Peristiwa kejatuhan manusia menjelaskan tentang pemberontakan manusia kepada Allah. Nah, itu mengenai hakikat daripada dosa itu sendiri. Sekali lagi bahwa hakikat dosa itu, ya, hal yang paling hakiki dari dosa itu sendiri adalah melawan ataupun memberontak kepada Allah. Lalu yang berikutnya kita akan melihat kejatuhan manusia ke dalam dosa. Kita bisa baca di dalam Kejadian pasal yang ketiga ayat 1 sampai 7. Berbicara tentang dosa pertama yang dilakukan manusia yang dalam hal ini adalah Adam dan Hawa. Alkitab berbicara tentang fakta kejatuhan yang benar terjadi. Jadi peristiwa tentang kejatuhan manusia, ya, Taman Firdaus, ya, kejatuhan manusia di Taman Firdaus itu sesuatu hal yang benar-benar terjadi. Fakta kejatuhan manusia yang benar-benar terjadi. Artinya bukan mitos. Ya, tahu mitos ya? Mitos berarti cerita-cerita yang diceritakan, yang diturunkan secara turun-temurun, yang kebenarannya boleh dikatakan diragukan, ataupun yang kebenarnya ya tidak benar-benar terjadi. Ya, itu mitos. Tetapi kejatuhan manusia ke dalam dosa atau peristiwa Taman Eden itu bukan sebuah peristiwa, bukan sebuah mitos, tetapi itu adalah benar-benar terjadi. Ya. Fakta kejatuhan manusia ke dalam dosa itu, ya, merupakan fakta yang benar-benar terjadi.
Misalnya lokasi kejatuhan ya di Taman Eden. Jadi ada lokasinya. Itu yang pertama, membuktikan bahwa itu adalah fakta. Kejadian 2 ayat 10 sampai 14. Dan Adam disebut sebagai nenek moyang pertama. Ya. Bahkan hampir boleh saya katakan semua agama-agama meyakini bahwa Adam adalah nenek moyang daripada manusia, nenek moyang kaum beragama yang pertama. Bahkan juga dalam keturunan Yahudi pun itu disebutkan. Misalnya Kejadian 4 ayat 1, Kejadian 5 ayat 4, 11 ayat 27, Lukas 3 ayat 38. Ya. Bahkan kita pun mengakui bahwa Adam adalah nenek moyang kita yang pertama. Jadi sekali lagi bahwa kejatuhan manusia itu merupakan sebuah fakta. Ya. Ada dalam sejarah kehidupan manusia. Sekali lagi bukan mitos seperti yang banyak diungkapkan oleh ajaran-ajaran lain. Itu mengenai kejatuhan manusia. Lalu kita akan lihat akibat dosa. Akibat dosa yang pertama, akibat dosa. Akibat dosa yang pertama, hubungan manusia dengan Allah terputus. Jadi kalau saya gambarkan seperti ini, manusia Oke. Ini, ya. Ini adalah akibat dosa. Ya. Jadi ini adalah saya gambarkan sebagai manusia. Ini adalah posisi Allah. Jadi ada jarak, ada jurang pemisah antara manusia dengan Allah. Sehingga manusia tidak bisa menyeberang ke sini. Kenapa? Karena ada pemisah. Pemisahnya apa? Itulah yang disebut dengan dosa. Atau dalam gambaran yang kedua ini, ya, Tuhan itu maha suci tanpa dosa. Sementara manusia yang penuh dengan dosa. Ada pemisah. Ini adalah dosa. Ya. Allah maha suci, manusia yang penuh dengan dosa, ya. Jadi ada terputus hubungan antara manusia dengan Tuhan. Padahal kalau kita lihat sebelum manusia jatuh ke dalam dosa, ya, hubungan manusia dengan Tuhan demikian sempurna, demikian bagus, bahkan juga ada komunikasi yang begitu bagus antara manusia dengan Tuhan. Lalu akibat dosa yang kedua,
mengalami kematian. Kita mengenal 3 kematian. Yang pertama kematian rohani, kematian jasmani, dan juga kematian kekal. Kematian rohani berbicara tentang tadi yang pertama tadi, hubungan antara manusia dengan Allah terputus. Tidak ada hubungan dengan Tuhan. Tidak ada komunikasi dengan Tuhan. Itu kematian rohani. Lalu kematian jasmani, ini secara fisik. Secara fisik manusia akan mengalami kematian. Ya. Lalu kematian kekal. Akibat dari kematian rohani, maka bisa membawa manusia kepada kematian kekal. Kita jangan memahami bahwa kematian kekal yang dimaksud di sini adalah benar-benar mati. Tetapi kematian kekal di sini maksudnya adalah tidak ada lagi hubungan dengan Tuhan. Bahkan juga dikatakan firman Tuhan bahwa nanti juga di situ sesungguhnya mereka-mereka yang ada di dalam neraka itu juga hidup. Itu sebabnya mereka akan mengalami penyiksaan. Ya. Nah, ini akibat dari kejatuhan manusia ke dalam dosa. Yang pertama tadi hubungan manusia dengan Allah terputus, lalu mengalami kematian rohani, jasmani, dan juga kematian kekal. Oke, yang berikutnya, ini masih akibat dosa. Semua manusia ikut berdosa, dosa warisan. Ya. Nah itu sebabnya sampai saat ini pun kita adalah manusia berdosa. Ya. Kenapa? Ini tadi dosa warisan. Adam yang melakukan dosa, tetapi sampai saat ini bahkan juga sampai kapan dunia ini kiamat, ya, maka dosa warisan itu akan terus mengikuti perjalanan hidup manusia. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Ya, jadi hanya satu orang yang melakukan pelanggaran, Adam, tetapi akibatnya semua manusia, bahkan kita, bahkan juga manusia yang belum lahir, ya, yang belum lahir, yang baru lahir, yang sudah lahir, sesungguhnya mereka sudah diperanakan dalam dosa, sudah ada dosa. Ya, ini yang disebut dengan dosa warisan. Jadi kalau ada teori yang mengatakan teori tabula rasa, saya pikir teori tabula rasa suatu teori yang bertentangan, yang bertolak belakang dengan kebenaran firman Tuhan. Teori tabula rasa yang mengatakan bahwa manusia dilahirkan tanpa dosa, ya, bersih. Tetapi Alkitab mengatakan bahwa manusia sudah berada di dalam dosa. Bahkan dalam Roma 5 ayat 12 itu mengatakan bahwa semua orang telah berbuat dosa. Dan ini yang disebut dengan dosa warisan. Lalu ternyata kejatuhan manusia ke dalam dosa bukan hanya berdampak pada dirinya sendiri, tetapi juga berdampak juga kepada lingkungannya, ya, kepada lingkungan. Sehingga alam ini juga ikut kena dampak daripada dosa itu sendiri. Nah, dalam Kejadian 3 ayat 17 dikatakan seperti ini. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan kata perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Nah, ini akibat dosa, ya, terhadap alam. Ya. Dikatakan bahwa tanah ini menjadi terkutuk. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu. Makanya sekarang orang kan bertipu, bekerja keras untuk apa? Untuk mencari rezeki. Dari tanah bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Jadi memang sangat-sangat mengerikan sekali sebenarnya akibat daripada dosa itu sendiri. Bukan hanya kita manusianya,
yang akan mengalami kebinasaan, ya. Tetapi juga alam semesta ini, ya, alam juga ikut mengalami dampaknya. Nah, itu beberapa bagian yang bisa saya sampaikan, ya, mengenai dosa dan manusia. Selanjutnya nanti para rekan-rekan mahasiswa bisa membacanya, ya, mengulang-ulang kembali di materi yang sudah saya muat, ya, yang sudah saya muat di Sepada kita, itu boleh diulangi. Oke, demikian dulu penjelasan yang bisa saya sampaikan mengenai materi atau topik dosa dan manusia. Mudah-mudahan, ya, materi ini bermanfaat bagi kita dan tentunya untuk kembali membangun relasi kita dengan Tuhan. Oke, sampai ketemu kembali di topik berikutnya, ya. Saya berharap seluruh mahasiswa-mahasiswi Universitas Pendidikan Indonesia tetap dalam lindungan Tuhan, ya, supaya kita tetap sehat, ya, dan dijauhkan dari segala sakit penyakit, dan tentunya, ya, tetap berdoa kepada Tuhan. Oke, sebelum kita mengakhiri perkuliahan ini, mari saya ajak kembali masing-masing kita untuk berdoa masing-masing di dalam hatinya, di dalam dirinya, minta bimbingan dan pertolongan Tuhan sehingga apa yang kamu pelajari hari ini menjadi berkat untuk kehidupan. Baiklah, kita tutup sesi ini dengan berdoa. Bapa, kami bersyukur Tuhan, terima kasih Bapa dalam surga, Engkau sudah membimbing menolong kami Tuhan dalam perkuliahan ini Tuhan. Demikian juga apa yang hamba jelaskan Tuhan, biarlah kiranya Tuhan dipahami, dimengerti oleh seluruh mahasiswa-mahasiswi yang mengikuti perkuliahan ini Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.